Ayo bangun, sholat. Jangan lupa nyuci baju ya. Pak De, bantuin masak dong. Masak apa, Rek? Ayo Rek, waktunya makan. Beh, marah aja dah ropok nagakan, cek dus-todus. Wah, enak tuh. Rek, ayo Rek, dang budal. Penanggung jawabnya kemana aja sih? Aman aja, bro. Oke, baik. Meneng isok ta. Hebat kau. Aku maneh. Ayo Rek, siapa titip dapur Aya? Yo Rio, galonnya habis. Ngutang terus Rek arek iki. Iya yo, sik tak jupukno. Aku kentut dulu ya. Yang direvisi mana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adam selaku Ketua Kelompok 14 KKN di Desa Kalibuntu. Setiap tempat memiliki cerita, setiap perjalanan menyimpan makna, dan setiap pengabdian akan selalu meninggalkan jejak. Di ujung utara Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Keraksaan, berdiri sebuah desa pesisir yang menjadi saksi perjalanan kami. Desa Kalibuntu, sebuah desa yang setiap paginya disambut semilir angin laut. Tempat kehidupan masyarakat tumbuh berdampingan dengan hamparan tambak, lautan, dan semangat gotong royong yang tak pernah padam. Desa Kalibuntu terdiri dari beberapa dusun yang menjadi ruang tumbuh bagi masyarakat dengan beragam aktivitas kehidupan. Sebagian besar warganya banyak yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Ada yang menjadi nelayan, petani garam, pembudidaya udang, hingga pelaku UMKM yang mengelola hasil laut, menjadikan ikan asap dan kerupuk ikan yang menjadi kebanggaan desa. Namun, lebih dari sekedar bentang alamnya, Kalibuntu adalah rumah bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Tradisi gotong royong masih hidup dalam setiap kegiatan. Masjid selalu ramai oleh lantunan doa, istighosa, sedekah subuh menjadi kebiasaan yang mengajarkan kepedulian. Dan setiap senyum masyarakat yang mengajarkan arti ketulusan. Di tengah kehidupan itulah kami hadir. Kami adalah kelompok 14 kuliah kerja nyata Universitas Muhammadiyah Surabaya. Datang bukan untuk mengubah segalanya, melainkan untuk belajar, mengabdi, dan bertumbuh bersama masyarakat. Kami percaya bahwa pengabdian terbaik bukanlah tentang siapa yang paling memberi, tetapi tentang bagaimana kita saling menguatkan dan menciptakan perubahan yang dapat terus berlanjut. Perjalanan kami diawali dengan satu tujuan besar, menghadirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan melalui sebuah inovasi bernama EcoTrash. EcoTrash merupakan program pengolahan sampah anorganik berbasis website yang dirancang agar sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat. Melalui program ini, masyarakat dapat menukar sampah anorganik yang telah dipilah menjadi berbagai kebutuhan pokok. Perjalanan EcoTrash dimulai dari langkah yang sederhana. Kami mendatangi rumah demi rumah, menyapa masyarakat, mendengarkan cerita mereka, sekaligus mengenalkan pentingnya pengolahan sampah sejak dari rumah. Bagi warga yang bersedia bergabung, kami melakukan pendataan sebagai anggota EcoTrash dan memasukkan data mereka ke dalam sistem berbasis website. Setelah terdaftar, setiap anggota memiliki kartu EcoTrash sebagai identitas sekaligus penghubung dalam sistem pengolahan sampah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai memilah sampah anorganik di rumah masing-masing. Botol plastik, kardus, kaleng, dan berbagai jenis sampah lainnya dikumpulkan dengan penuh kesadaran bahwa setiap langkah kecil akan memberi dampak besar. Ketika sampah telah terkumpul, tugas mendatangi rumah warga untuk melakukan pengambilan.
Sampah kemudian ditimbang sesuai dengan beratnya, dipilah berdasarkan kategori, lalu disiapkan untuk diserahkan kepada pengepul. Dari proses tersebut, setiap kilogram sampah memiliki nilai yang tercatat dalam sistem dan dapat ditukarkan menjadi berbagai kebutuhan bagi masyarakat. Melalui EcoTrace, kami tidak hanya mengurangi timbunan sampah anorganik, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan baru, bahwa menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan sampah organik, kami memperkenalkan pemanfaatan maggot sebagai solusi ramah lingkungan. Bersama masyarakat, kami belajar bahwa limbah organik yang sebelumnya tidak bernilai dapat diolah menjadi pakan bernutrisi sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Sebuah langkah kecil menuju desa yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kami juga belajar langsung dari kehidupan masyarakat pesisir. Kami melihat bagaimana ikan segar diolah menjadi ikan asap dengan sangat teliti. Kami turut serta dalam proses pembuatan kerupuk ikan, dari membuat adonannya hingga produk siap untuk dipasarkan. Kami ikut serta dalam pembuatan garam ditambah garam, mulai dari mempersiapkan lahan sampai saat panen, sehingga menyadari bahwa setiap butir garam adalah hasil dari kesabaran yang luar biasa. Kami juga belajar pada budidaya tambak udang untuk melihat bagaimana ketekunan dan perhatian menjadi faktor penting untuk hasil dalam budidaya. Di balik setiap aktivitas itu, kami memahami bahwa masyarakat Kalibuntu bukan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjaga warisan ekonomi yang telah tumbuh dari generasi ke generasi. Melalui pengalaman tersebut, kami tidak hanya membantu pelaku UMKM, tetapi juga memperoleh pelajaran berharga tentang kerja keras, ketekunan, dan arti mencintai profesi yang dijalani. Pengabdian kami juga hadir dalam bidang kesehatan. Bersama tenaga kesehatan dan puskesmas, kami turut membantu pelaksanaan screening tuberkulosis kontak erat sebagai upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Kami terlibat dalam kegiatan posyandu balita, pelayanan ibu hamil, hingga pelayanan kesehatan bagi para lansia. Tidak hanya itu, kami mengadakan edukasi mengenai hipertensi dan diabetes, agar masyarakat semakin memahami pentingnya pola hidup sehat. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Kami percaya bahwa kesehatan bukan hanya tentang pengobatan, tetapi juga tentang membangun kesadaran agar masyarakat mampu menjaga kesehatannya sejak dini. Di sisi lain, kami juga menemukan ketenangan melalui kebersamaan dalam kegiatan keagamaan. Kami membersihkan masjid yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kami berbagi makanan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Kami mengikuti istighosah, sedekah subuh, serta melaksanakan sholat berjamaah bersama masyarakat. Dari setiap doa yang dipanjatkan, kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang tenaga dan pikiran, tetapi juga tentang hati yang tulus untuk hadir di tengah masyarakat. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Yang awalnya asing perlahan menjadi keluarga. Yang awalnya sekedar lokasi pengabdian berubah menjadi rumah yang penuh kenangan. Kami datang membawa ilmu, namun justru pulang membawa pelajaran kehidupan. Kami mengajarkan beberapa hal, tetapi masyarakat Kalibuntu mengajarkan jauh lebih banyak tentang keikhlasan, kerja keras, kebersamaan, dan rasa syukur. Setiap pertemuan memang akan berakhir dengan perpisahan. Namun, setiap langkah pengabdian akan selalu hidup dalam kenangan. Jejak yang kami tinggalkan mungkin sederhana, tetapi semoga dapat terus tumbuh menjadi manfaat bagi masyarakat Desa Kalibuntu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Kalibuntu, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, atas setiap senyum, sambutan hangat, kepercayaan,
serta pelajaran hidup yang telah diberikan kepada kami. Sampai jumpa di lain waktu, karena pengabdian mungkin telah usai, tetapi keluarga yang kami temukan di desa Kalibuntu akan selalu tinggal di dalam hati. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya dikejar deadline after movie. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain bosan nyari sandal karena dipakai Wahyu. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal pusing sih mikirin uang tiap malam. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya belanja kebutuhan makan selama 30 hari di pasar. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya ngedit feed dan nge-upload feed setiap hari. Aku kalau nggak KKN, aku nggak akan bangun pagi cuma buat masak. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya nyusun acara tiap hari. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain dijatuhin neruntuhan plafon terceran. Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya diputerin lagu di Jerry Max pas lagi makeup bareng. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya jadi sopir dadakan satu mobil 11 orang. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya bongkar pasang pintu dulu sebelum pipis. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu bakal ada spot mancing yang bagus di sini. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu orang-orang unik. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya ngurusi 18 anak orang dengan karakter yang berbeda. Kalau nggak KKN, gua nggak bakal tahu rasanya sekasur tidur bertiga. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain jadi guru vokalis anak-anak. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal tahu rasanya LDR dan jauh dari orang yang aku sayang. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pernah tahu rasanya ber-KKN. Saya ketua, saya pamit. Kami sekre, kami pamit. Saya bendara, saya pamit. Kami acara, kami pamit. Kami humas, kami pamit. Kami BDD, kami pamit. Kami tetap, kami pamit. Barang untuk tidak. Kami konsum, kami pamit.